Hikmah ke-8. Udah lama nih nggak bahas Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Idza fataha, ketika Allah membukakan laka untukmu, wijhatan, sebuah wajah, satu part minat ta'arrufi, dari pengenalan Allah, secercah pengenalan Allah, satu sin pengenalan Allah, satu part pengenalan Allah. Fala tubali, maka jangan engkau sandingkan, engkau enggak peduli, enggak perlu pedulikan ma'aha, bersama wijhah minat ta'arruf, bersama makrifat itu. Ta'arruf itu berarti makrifat ya. Bersama part of makrifat itu, in qalla amaluka, meskipun amalmu sedikit, meskipun amalnya sedikit, kalau Allah pengen kita makrifat. Nah, itu ya, maksudnya begitu. Fa innahu, sesungguhnya, ma fatahaha, tidaklah Allah membukakan laka kepadamu, illa, kecuali, wa huwa yuridu, Allah ingin ayyata'arrafa ilaika, memperkenalkan, berkenalan, dekat denganmu. Nah, jadi nggak mesti orang yang makrifat itu amalnya banyak, puasanya tiap hari, belum tentu makrifat. Tapi ada juga orang yang berjuang, barangkali puasanya nggak terlalu banyak, zikirnya nggak terlalu banyak, tapi dia berjuang untuk Islam. Dia punya ilmu, ilmunya disebar luaskan luar biasa. Nggak peduli, pokoknya dia sebarkan ilmu sebanyak-banyaknya, diajarkan orang sebanyak-banyaknya. Ada tunanetra kerjaannya ngajar bahasa Inggris. Pokoknya saya ingin ngajar bahasa Inggris, mau dibayar mau enggak, saya ngajar terus, saya datengin orang-orang kalau bisa. Masya Allah. Itu dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau belajar bahasa Inggris enggak? Mau, ayo aku ajari. Masya Allah, itu orang luar biasa. Tunanetra, keterbatasan, dia senengnya ngajar bahasa Inggris, didatengin orang-orang, pakai tongkat gitu kan, ngajar bahasa Inggris dia. Ada lagi yang amalnya dikit, tetapi perjuangannya dalam bentuk perjuangan ekonomi. Saya nggak bisa puasa banyak-banyak, ya sekedar Senin Kemis. Nggak bisa tahajud banyak-banyak, ya sekedar berapa rakaat, 8 rakaat. Duha ya sekedar 4 rakaat. Tapi dia ngamuk bisnis untuk dana perjuangan umat. Nah itu ya. Maka bisa jadi Allah senang. Aku senang nih sama dia nih. Gak apa-apa, kelihatannya ibadahnya cuma dikit, puasanya dikit, zikirnya dikit, tetapi aku senang sama dia, maka Allah perkenalkan diri. Nah itu pintu makrifat. Oke, kita lanjutin lagi keterangan berikutnya ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Tidaklah engkau mengetahui atau ketahuilah anna ta'arrufa, bahwa pengenalan Allah, Allah menjadikan makrifat itu huwa muriduhu alaika, Allah itu yang menginginkan kepadamu. Allah memberi hadiah kepadamu. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal kita memberi hadiah kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Mana yang lebih berharga, yang hadiah dari Allah, apakah hadiah dari kita? Kita lihat hadiah dari kita. Ada orang kampung ngasih, ini saya raja, saya datang dari kampung, saya bawa pisang. Nah banyak deh yang ngasih pisang. Lalu oke lah kalau begitu, kata raja, sebagai karena saya berterima kasih kepadamu, aku kasih kamu kecil aja. Berlian. Kira-kira lebih mahal pisang apa berlian? Berlian. Pisang mau satu tandan, satu kol gitu kan, sama berlian, ya Allah. Tetapi Allah terharu karena ini orang miskin dari kampung, dia punyanya pisang, dia gotong-gotong gitu, pisang dikasih ke raja. Nah, tapi tentunya lebih banyak hadiah dari raja nilainya. Begitu pula amal kita. Amal kita bisa jadi gak banyak, atau katakanlah amal kita banyak, tapi pemberian Allah itu lebih berharga daripada amal kita. Nah begitu ya. Jadi gak usah kecil hati, aduh
saya ngamuk bisnis, saya puasanya jadi nggak bisa banyak. Ngamuk misalkan bisnis nggak apa-apa, tapi dananya untuk dana perjuangan umat. Nah gitu ya. Ada juga yang dengan cara macam-macam lah, apakah bersih-bersih, kita punyanya apa nih? Itu. Ada yang dengan seni, dia menciptakan lagu-lagu, dia dakwah. Al-Ikhlas itu diterjemahkan dalam bentuk lagu, katakan Tuhan itu satu, gitu ya. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Nah itu ya. La ilaha illallah. Wah itu ya. Nah itu. Saya nggak terlalu bisa tuh lagu itu ya. Jadi itu Quran dilaguin oleh Bang Haji. Nah itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, supaya cepat, dan materi ini materi yang berat ya, karena saya belum mengalami. Tapi berhubung Al-Hikam itu harus tahlili, dijelaskan, maka saya sampaikan. Meskipun saya belum ma'rifat, tapi mudah-mudahan semua kita menjadi ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah ma'rifat berarti udah wali. Oke, ma'rifat itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, ma'rifat ilmi. Saya hanya membacakan dari Ibnu Athaillah dan syarah-syarahnya. Ma'rifat ilmu, mengenal Allah dengan pendekatan ilmiah. Contohnya apa? Nama-nama Allah, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ma'rifat Asmaul Husna. Lalu ma'rifat Allah, mengenal Allah melalui sifatnya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, dan terusnya ya. Wujud ada, mana dalilnya ada, itu ayatnya. Lalu dalilnya lagi apa? Alam semesta, adanya bumi ini bukti adanya Tuhan. Nah itu ya. Nah itu. Jadi itu buktinya. Ada orang menanya, itu bumi diciptakan sama siapa? Tuhan. Gunung sama siapa? Tuhan. Semua ciptaan ada yang menciptakan? Ada. Semua yang ada yang menciptakan? Ada. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Akhirnya manggillah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wah, manggil Abu Nawas. Ini bagian ente nih, gitu kan? Oke, Abu Nawas keluar ya. Pak, pertanyaan apa tadi? Semua yang ada itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Oke, saya mau bertanya. 3 asalnya dari mana? Oh, 3 bisa 1 bisa 1 tambah 2. Oke, 2 dari mana 2? 2 itu 1 tambah 1. Sekarang 1 dari mana? Ayo. Itu. Iya juga ya kata dia. Ya, akhirnya kalah juga deh Abu Nawas ya. Ya itulah filsafat. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa pakai ayat, dia bertanya filsafat, ya filosof lah keluar gitu kan. Nah jadi itu makrifat ilmi. Sehebat-hebatnya filsafat masih ilmi, itu pun udah tinggi. Tapi ada makrifat yang kedua, ini yang luar biasa. Makrifat yang kedua adalah makrifat zauqi, makrifat rasa. Ini yang ngeri, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Sehebat-hebatnya tahu, dia belum merasa. Coba kita bandingin ya. Mana lebih dalam kira-kira pengetahuannya antara mengetahui dengan merasakan tentang cabai setan, gitu ya. Ini ada orang Turki datang, Turki, saya makan di Turki tuh pada gak pedes gitu ya. Kita kalau ke sana bawa bon cabai lah, bawa sambal kalau ke luar negeri itu, ke Eropa itu. Ya Allah, apalagi baklava itu udah manis, tambah madu, ya Allah gitu ya. Luar biasa dah. Tapi mereka begitu. Ini cabai paling pedes. Tahu nggak cabai hijau? Iya, cabai rawit, ini lebih pedes lagi. Iya, paling dia cuman bayangin doang. Tapi kalau orang Indonesia, ya Allah, cabai setan, cabai oranye, waduh luar biasa. Kira-kira yakinnya lebih yakin cuman tahu apa yakin karena merasakan? Belimbing sayur. Ya, belimbing sayur kita jelasin sama orang Turki. Ini asam. Asam bagaimana gitu? Kita taunya manis gitu ya. Ada asam juga kali.
Ini, tapi orang yang keras gitu ya. Ya Allah, anak saya tuh kalau mau belimbing sayur tuh, itu berapa keras, aduh gitu kan. Ini lebih luar biasa lagi pengetahuannya. Nah, itu namanya rasa. Bayangkan mengetahui dengan merasakan. Jauh. Ma'rifat juga begitu. Orang tahu bahwa Allah dekat, iya nih dalilnya apa? Allah qarib gitu ya, aqrabu min hablil warid. Apa ada dengan orang yang merasa dekat dengan Allah? Ada orang yang tahu bahwa Allah Maha melihat, tapi ada orang yang merasa dilihat oleh Allah. Tahu Allah Maha melihat, dia masih bisa mencuri. Tapi kalau merasa dilihat oleh Allah, udah gak bisa lagi mencuri. Itulah bedanya akidah dengan tasawuf. Kalau cuman akidah saja, ini paling ma'rifatnya dengan ilmi. Ma'rifatullah dengan ilmi. Maka kalau tasawuf, makrifat sampai zauki. Duren gitu kan. Itu banyak yang nggak ngerti, mungkin orang luar negeri. Kalau di Malaysia masih ngerti ya, duren musangking. Haji ngelihat udah, cerita orang-orang udah, tapi belum ngalamin, beda. Itu ya. Jadi bagaimanapun juga beda. Oh, udah selesai nih ya antara merasakan. Jadi intinya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah sudah memperkenalkan kepada kita, amal kecil pun bisa jadi makrifat. Mudah-mudahan kita tergolong makrifat dauki. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.